Jumpa lagi dengan saya, Agus Hadiman, di YouTube Arsonika, tempat kamu bisa belajar tentang produksi musik, ya, menggunakan komputer, ya, baik untuk recording, editing, mixing, mastering, aransemen musik, dan termasuk juga bisnis musik. Oke, di video ini saya mau kasih beberapa tips agar kalian bisa cepat menguasai mixing dan mastering, ya. Jadi banyak sekali yang nanya ke saya, gimana sih saya udah lama latihan kok belum bisa dapat hasil yang bagus. Oke, yang pertama adalah kenali plugin yang kamu pakai, baik secara tekniknya ataupun parameter-parameternya. Misalnya kalian pakai kompresor, kalian harus tahu tuh fungsi threshold apa, fungsi attack apa, fungsi rasio apa, fungsi release apa, yaitu yang fungsi-fungsi dasar dari kompresor. Demikian juga EQ, ya. Nah, saya sudah bikin videonya yang ini. Kalau kalian mau belajar lebih detail dasarnya, ya. Nah, yang kedua, ini yang sering dilewatkan oleh orang-orang yang belajar mixing, yaitu membaca buku manual plugin. Ya, memang saya tahu membaca itu hal yang memberatkan, ya. Apalagi banyak yang alasannya pakai bahasa Inggris ininya, manualnya. Nah, tapi ini udah 2023, ya. Kalian tuh jangan beralasan, wah, bahasa Inggris sih saya nggak ngerti. Setidaknya kalau kalian tidak mengerti pun, kalian bisa pakai jasa translate. Ya, walaupun mungkin translate ke bahasa Indonesia mungkin artinya agak membingungkan, ya. Tapi saran saya, bacalah buku manual dari plugin itu yang biasanya ada dalam bentuk PDF yang bisa di-googling. Ya, karena apa? Tidak semua fitur atau fungsi dari suatu plugin itu ada di plugin waktu kita pakai. Jadi kadang-kadang ada fitur-fitur tersembunyi yang ditulis hanya ada di buku manual, ya. Oke, yang ketiga, nah ini yang paling penting ini menurut saya. Setelah kalian bisa mixing, adalah kalian mencari klien yang berbayar, ya. Nah, nggak penting kalian dibayar berapapun, ya. Mau murah, mau berapapun, atau mahal atau menengah, yang penting klien itu membayar jasa kalian. Nah, kenapa itu? Karena kalau kita meminta pendapat hasil mixing kita ke teman kita, biasanya mereka tuh ada rasa segan juga untuk bilang sesuatu yang kita buat itu jelek. Jadi semua pasti dibilang bagus, ya. Tetapi kalau klien yang kasih pendapat itu biasanya lebih akurat. Karena apa? Ya, dia merasa sudah membayar, ya, berapapun itu. Jadi dia pasti akan lebih pedas dan lebih to the point apa yang tidak dia sukai, ya. Nah, itu yang ketiga. Nah, yang keempat, kalian lakukan itu, job berbayar mixing itu minimal sampai 20 lagu, ya. Kalau bisa 20 klien yang berbeda, ya. Nah, kalau kalian udah 20 kali melakukan itu, saya pikir itu udah inilah, kalian udah akhirnya ketemu satu titik pemahaman bagaimana sih biasanya mixing yang diminta orang-orang, ya. Nah, oke, tips yang kelima adalah jangan lupa untuk terus belajar, ya, baik dari YouTube Arsonika ataupun dari YouTube lainnya yang sangat banyak saat ini, ya. Dan pada saat belajar jangan percaya dulu, dalam arti gini, tidak semua sharing tutorial mixing itu cocok buat situasi kalian. Jadi kalau ada yang kalian rasa bisa diambil, silahkan diambil dan dipakai. Tapi kalau tidak usah dipaksakan. Jadi nggak usah bilang, oh, kata Mas Agus harusnya begini mixing. Nah, itu udah salah itu, ya. Atau kata siapa, kata Grammy Award winner itu begini, ya. Pakailah trik-trik atau teknik mixing yang bisa diaplikasikan dengan situasimu, ya. Yang keenam dan terakhir adalah, ya, enjoy lah saat mixing. Jadi
Jangan dianggap ini sebagai pekerjaan, tetapi anggap aja kita sebagai sutradara untuk membangun sound dalam suatu lagu dari mulai bar pertama sampai bar terakhir, ya, dimana tentu ada naik turun dinamikanya, ya, ada ceritanya itu dalam mixing itu. Oke, sekian aja tips dari saya. Jadi ada 6 tips kalau kalian pingin bisa mixing dengan bagus, ya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe channel YouTube Artsonika ini. Salam audio, salam Artsonika.